karena dia tidak sebaiknya. Oleh karena itulah untuk perjanjian-perjanjian saya sebutkan tadi seperti yang sangat strategis termasuk seperti di sini, itu sebaiknya konsult dulu dengan DPR, konsult dulu. Meskipun pada waktunya nanti sesudah ditandatangani akan dibawa untuk ratifikasi, tetapi sebelum itu jadi, sebelum itu ditandatangani, sebaiknya itu Bukti nggak tahu waktu itu, waktu dulu mereka mau tanda tangan bukan. Waktu tanda tangan saya hadir gitu. Kok setuju? Waktu tanda tangan sudah penandatanganan, tapi sebelumnya itu kita Pak Teo hadir untuk apa? Ya kita diundang untuk hadir, untuk menyaksikan. Untuk menyaksikan tanpa tahu isinya? Enggak, belum tahu dong sebelumnya. Baru sesudah ditandatangani, kemudian kita beberapa waktu kemudian baru kita disampaikan. Jadi sebelumnya, tetapi itu perlu dikonsul karena konstitusi kita mengatakan begitu. Perjanjian dengan negara lain itu pembuatan perang, membuat perjanjian dengan negara lain itu harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Prosedurnya harus mendapatkan persetujuan DPR. Di samping itu juga di undang-undang lain tentang hubungan luar negeri itu dikatakan juga. Jadi kenapa dia bikin juga? Ya itulah yang kita kritik, yang kita sesalkan. Jadi pembelajarannya sekarang. Masih bisa diratifikasi, masih bisa dirubah dengan Singapura? Nggak malu kita? Oh, sekarang perkembangannya sudah sedemikian rupa. Kemarin baru saja kita bicara dengan pemerintah dan Menteri Pertahanan, dan Komisi 1 minta ya kita membatalkan saja perjanjian itu. Karena apa, ini panjang ceritanya. Begitu perjanjian itu selesai, DCA itu selesai antara Indonesia dan Singapura, ada dua hal. Jauh-jauh hari sebelumnya yang kita ingatkan yaitu jangan disatu paketkan antara Extradition Treaty (ET) dengan DCA. Ya, yang dua-dua berkepentingan ini, dua perjanjian jangan dikaitkan. Tetapi kemudian ternyata dikaitkan satu. Kita udah katakan itu dua perjanjian yang substansinya berbeda, tidak perlu dikaitkan. Tetapi dalam kenyataannya dikaitkan. Kemudian waktu sudah tanda tangan, sudah jadi, banyak timbul kritik dari masyarakat, pengamat, kemudian datang ke DPR, dijelaskan soal DCA ini. Kalau soal extradition treaty sampai sekarang kita juga belum tahu isinya. Soal DCA ini diserahkan itu bulan Mei, kalau tidak salah 28 Mei, saya masih ingat Menteri Pertahanan datang jelasin. Nah, di situ juga kita banyak kritik, termasuk banyak usul-usul kita untuk kembali berbicara dengan Singapura, berunding untuk memperbaiki substansi DCA, termasuk melalui implementing arrangement. Tapi Singapura mengatakan saya nggak mau bicara, udah tanda tangan. Itu dia. Kemudian perkembangan belakangan, termasuk kita juga minta untuk dibicarakan kembali untuk supaya perjanjian itu lebih balance. Karena kita menilai perjanjian itu merugikan Indonesia, sangat merugikan Indonesia. Harus dibicarakan lebih balance. Bentar. DPR merasakan itu sangat merugikan. Iya, waktu itu. Pemerintah merasakan tidak merugikan. Ya, kemudian setelah mendengar dari kita, saya yakin juga pemerintah merasakan merugikan. Baru sadar barangkali mereka merugikan. Kemudian kita usulkan supaya berbicara kembali. Supaya ganti masukan. Eksekutif jadi DPR jadi eksekutif. Ya, itu biasanya ini selonong begitu. lagi. Itu biasa begitu. Satu waktu eksekutif, satu waktu legislatif. Itu soal waktu aja kan. Jadi bukan orangnya, tetapi ya prinsipnya begitu. Ya kan, kalau manusia ya, semua politik, bisa membuat kesalahan. Kekuatan politik kan begitu kan. Ya. Sekarang dia di legislatif, ya besok dia di eksekutif dan sebaliknya. Jadi seperti itu. Nah, oleh karena itu sekarang perkembangannya, waktu itu kita masih mendesak supaya berbicara kembali untuk merubah. Kemarin Menteri Pertahanan sampaikan kepada kita berkesimpulan, kita assess bahwa dengan keterangan Menteri Pertahanan, ternyata Singapura sudah mengambil langkah sepihak. Dia telah memproses ratifikasi DCA-nya dengan versi dia sendiri yang belum mendapat persetujuan, belum dibicarakan kembali. Itu kan berarti sudah menyimpang dari kesepakatan. Dan kedua, kita juga menarik kesimpulan dari penjelasan pelaksanaan dan informasi juga yang sampai kepada kita bahwa Singapura itu sudah, ya, dia sekarang sudah mendrop extradition treaty, khususnya pasal yang menyangkut tentang retroaktif yang kita minta dan telah disetujui berlaku 15 tahun supaya bisa koruptor ini yang 15 tahun kita. Ternyata yang dia sudah setujui dulu, sekarang kita mendapat laporan dan menarik kesimpulan bahwa dia akan mendrop pasal itu. Oleh karena kita juga mau rubah. Ya, mungkin karena dia merasa kita tidak mau DCA, dia mau drop ya. Nah, kalau begitu halnya kemarin, oleh karena itu kita langsung katakan
Kalau dulu kesimpulan kita mendesak supaya pemerintah berunding kembali dengan Singapura, merundingkan kembali dan memperbaiki DCA supaya dapat mengakomodate concern kita, kepentingan nasional kita. Tadi malam, kemarin kita berkesimpulan bahwa supaya ya DCA itu dibatalkan. Bung Theo, bukan maksud saya untuk terlalu provokatif ini pertanyaan. Tapi udahlah, masalah pertahanan terlalu rumit lah buat orang-orang seperti kita. Ya kita kadang-kadang sebagai masyarakat kan kita ingin mengetahui juga kira-kira duduk persoalannya. Namun demikian saya yakin bahwa ini jauh lebih rumit dan sulit daripada apa yang kita baca di koran atau perundingan bilateral ataupun hubungan dengan luar negeri. Sangat sulit ya, sangat sesuatu yang harus lincah kita bermain dengan kata, lincah kita bermain dengan body language kita, lincah kita harus bisa berargumentasi dengan orang. Satu seni tersendiri. Diplomasi itu ya. Itu diplomasi, itulah, ya. Seni tersendiri. Ya, saya kira itu sulit, sudah tentu enggak. Semua juga pekerjaan itu ada sulitnya, ya. Tetapi kalau semua dilaksanakan dengan komitmen dan profesionalisme, saya kira itu. Kalau saya menanyakan sekarang, Bung Theo, di Komisi 1 ataupun Indonesia demikian juga, hubungan luar negeri kita, yang paling pelik hubungan luar negeri kita dengan negara mana sekarang? Atau semua oke? Atau ada khusus? Australia, Singapura, justru negara-negara tetangga. Saya melihat banyak di koran, justru yang hubungan kita itu ramenya itu dengan negara yang paling dekat. Singapura, Malaysia, Australia. Tetangga kita terus yang kita ribut. Iya, iya. Ya ribut dalam tanda kutip. Iya, iya. Jadi begini, kita kan betul. Yang paling menonjol sudah tentu dengan hal-hal yang terjadi di antara tetangga gitu. Sebab kalau tetangga ya itu gampang dilihat, gampang didengar, itu gampang dirasakan, itu kan apa saja, baik yang negatif maupun yang positif. Nah itu dia. Malah ada orang mengatakan bahwa dengan tetangga selalu ditandai oleh love-hate relations. Satu RT. Iya, itu kan. Jadi itu. Tetapi hubungan kita, kalau dikatakan, harus diingat juga bahwa hubungan kita dengan negara manapun juga, termasuk dengan negara tetangga kita, itu aspeknya sangat luas. Banyak. Hubungan di bidang ekonomi, di bidang politik, di bidang tenaga kerja, teknologi, tenaga kerja, di bidang sosial, di bidang lain, penerbangan, semua banyak. Sehingga kalau ada salah satu aspek